Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, morning semua. Kembali lagi bersama podcast Biologi Berbicara. Di sini saya Mustafa Nurania menjadi salah satu yang terpilih menjadi host hari ini. Oke, kalau yang episode kemarin sudah berbincang dengan Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Prodi Studi Biologi. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan anggota divisi di dalam HMPS. Oke, di sini ada dua bidang. Yang pertama adalah dari Kabid Keilmuan. Halo, dari Kabid Keilmuan. Halo. Oke. Yang kedua adalah dari Kabid PSDM. Say hi dong. Halo Kabid PSDM. Hai, morning semua. Morning. Kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Tanpa basa-basi, langsung ke pembahasannya aja ya. Kita tanya-tanya, sharing-sharing tentang divisi-divisi yang kalian sekarang sedang jalani, oke? BTW di sini kalian sebagai apa ya jabatannya? Kepala bidang atau apa? Iya, ketua bidang dari PSDM. Oke. Untuk Mbak Hani tadi? Perwakilan dari bidang keilmuan. Oh, oke. Jabatannya apa Mbak Hani kira-kira di keilmuan? Anggota. Oke. Karena di sini ada dua divisi yang lumayan menarik nih. Biologi kan tentang ilmu ya. So, kita bahas. Kita ke Kabid Keilmuan dulu. Atau mungkin nanti bisa bergantian, oke. Untuk di Mbak Hani dulu. Mbak Hani, apa sih alasan Mbak Hani bergabung dalam HMPS ini? Kan banyak tuh di biologi, banyak tuh, apalagi di fakultas kita ya, banyak organisasi. Kenapa Mbak Hani tertarik dengan HMPS ini? Semoga Mbak Hani bisa dijawab. Oke, alasan saya ikut HMPS itu karena belajar dari jadi panitia kombin kemarin itu pengen lebih memajukan di program studinya gitu. Jadi dari panitia kemarin banyak pelajaran yang saya anggap kayaknya di himpunan mahasiswanya tuh di program studi biologi ada beberapa yang kurang deh. Saya pengennya tuh saya bisa berkontribusi lebih daripada yang kemarin. Oke. Sangat menarik. Jadi Mbak Hani di sini tertarik karena Mbak Hani ingin mengeksplor dan mengimprove keahlian Mbak Hani setelah Mbak Hani mengikuti kepanitiaan yang diadakan oleh panitia HMPS yang sebelumnya. Begitu Mbak Hani? Iya ya. Kesimpulannya gitu. Oke. Kalau Mbak Hani tadi seperti itu. Kalau dari Kabid PSDM, Mbak Dea ya. Halo Mbak Dea, bagaimana Mbak Dea? Apa alasan Mbak Dea bergabung dalam organisasi HMPS? Silakan Mbak Dea. Oke, terima kasih Kak Mita sebelumnya. Alasan saya, poin penting saya bergabung di HMPS ini dikarenakan saya menemukan kekeluargaan dan kebersamaan. Karena kenapa? Karena sisi baiknya kita gabung di organisasi ini bukan sebenarnya cuma dapat pengalaman, tapi kita juga bisa merasakan kekeluargaan dan kebersamaan sama teman yang lain. Jikalau kita tidak mendapat kebersamaan dan kekeluargaan itu dalam kelas kita, maka kita bisa menemukan itu di organisasi kita, terutama di HMPS Biologi yang sudah diwadahi oleh biologi kita sendiri. Nah, kenapa saya di PSDM ini? Karena menurut dari atasan-atasan itu saya bisa bersosialisasi dengan baik terhadap anak-anak mungkin. Jadi mungkin nanti bisa lebih eksplor lebih jauh terkait apa bakat dan minat yang diminati oleh adik-adik tingkat ataupun semua sumber daya mahasiswa yang ada di biologi tersebut. Gitu Kak. Oh iya, oke Kak. Kalau Mbak Dea tadi penjelasannya cukup panjang ya. Sangat menarik sih Mbak Dea ininya itu. Mbak Dea tertarik karena rasa kekeluargaan yang ada di dalam biologi. Terus sama dengan Mbak Hani juga karena ingin mengeksplor lebih keahlian yang mungkin nanti bisa dilakukan di dalam biologi. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan apa ya? Pas waktu kalau kali ini kan mungkin pas kita liburan ya, mungkin kita
bisa lebih banyak waktu sananya. Nah, saya mau tanya, pas kalian waktu kuliah kan tugas banyak, apalagi kita biologi kan praktikumnya itu seminggu bisa sampai 2 kali 3 kali kan ya. Nah, saya mau tanya sekarang gantian ke Mbak Dea dulu deh. Bagaimana Mbak Dea mengatur waktu antara kuliah dan organisasi? Silakan Mbak Dea. Baik, terima kasih. Berhubung ini pertanyaannya yang sangat menarik ya, dan sering dibahas bagaimana sih cara manage waktu antara kuliah dengan organisasi. Sebenarnya tidak ada yang salah jikalau dari mahasiswa tersebut itu lebih milih akademik daripada organisasi. Tapi dengan organisasi ini kita bisa lebih tahu apa yang tidak dipelajari di dalam kelas. Misal kita menemukan pengalaman yang ditemukan di organisasi, cara kita sidang dengan baik, rapat dengan baik, serta dengan peraturan-peraturannya. Sedangkan di kelas kita tidak dipelajari gimana caranya rapat dengan baik oleh dosen kita. Maka dari itu cara memanage waktu yang baik, semisal ada waktu kuliah ya sudah, itu isi dengan waktu kuliah. Nah, jika ada rapat, silakan tugas-tugas kuliah dulu kerjakan dulu, setelah itu baru ke rapat organisasi. Jadi tidak ada namanya sistem kebut semalam dengan tugas-tugas semua itu dikerjakan dalam sehari semalam, tidak. Yang dinamakan organisatoris itu jika ada tugas itu harus selesai lebih awal, jadi bisa santai dan bisa lebih fokus ke organisasi maksudnya organisasi yang kita pilih gitu. Nah, gimana cara kita milih? Semisal di kelas di jam 4 kita ada jam kuliah, sedangkan di jam 4 ini juga kita ada rapat organisasi. Nah, kita harus lebih memilih yang urgent. Semisal organisasi rapat ini bisa dilakukan di malam harinya, kita bisa melakukan untuk rapat yang sore ini izin untuk hadir ke kuliah dulu, habis itu bisa hadir ke rapat nanti malamnya, karena keadaan rapat organisasi ini tidak terlalu urgent dan tidak terlalu darurat juga ya. Nah, tapi apabila rapat organisasi ini udah besokannya, hari hanya, mau tidak mau untuk yang kuliah ini izin dulu, tapi izin dengan yang masuk akal ya, soalnya kan dosen kalau semisal cuma bilang kita rapat ini takutnya dibilang sok sibuk dan semacamnya. Jadi kita bilang, Pak, jujur aja kepada dosen, Bapak atau Ibu mohon izin, soalnya besok ini udah demi biologi kan, ini kan sudah diwadahi sama biologi, jadi izin untuk tidak izin masuk kelas dulu, saya izin masuk besoknya atau kapannya pelajarannya Bapak, dikarenakan besok ini sudah hari H acaranya biologi Pak, demi mensukseskan acara biologi dan juga demi meningkatkan akreditasi lah dari biologi ini Pak, gitu. Jadi bisa manage waktu dengan baik gitu. Jadi tidak ada alasan terbengkalai waktunya, waktu kuliah seperti tugas lah inilah, itu tidak akan terbengkalai. Sedangkan dan organisasi ini tetap berjalan dengan lancar. Mungkin gitu Kak. Oke. Ternyata Mbak Dea ini suka ya penjelasan yang sangat banyak dan kosakatanya juga sangat menarik. Intinya dari perkataan Mbak Dea tadi, pilih yang prioritas. Ya, apakah begitu? Nah, benar Kak Miftah. Mbak Dea? Oke. Nah, kalau tadi Mbak Dea mengatakan pilih yang prioritas dulu. Nah, sedangkan Mbak Hani, bagaimana Mbak Hani? Bagaimana Mbak Hani mengatur waktu antara kuliah dan organisasi? Silakan Mbak Hani. Oke, kayaknya tadi udah dijawab semua ya sama Kak Dea. Kurang lebihnya sama, pilih yang urgent dulu. Dengan catatan jangan lupa kita tuh sebagai mahasiswa, kita itu tujuannya di sini kuliah, jadi kayak lebih memfokuskan ke kuliah gitu loh. Kayak ketika tugas atau jamnya kuliah, jangan sampai pernah bolos. Alasannya semalam begadang gara-gara rapat kayak gitu, atau tugasnya nggak selesai, kebanyakan organisasi dan lain-lain kayak gitu. Mendahulukan yang penting gitu, kayak kan ketika ada rapat
agenda